Untuk melihat ke depan masih ada peluang yang sangat banyak untuk kita hadapi dan akan kita peroleh tentunya dengan semangat apa yang kita lakukan hari ini. So, mari kita lanjutkan untuk membahas soal-soal berikutnya agar persiapan kita semakin matang dan nilai kita menjadi peringkat yang paling tinggi, atau kita bisa menduduki formasi yang dibutuhkan dari beberapa pesaing yang akan merebutkan formasi tersebut. Tentunya masih semangat, sukses bagi kita semua. Sebelum kita membahas soal lebih dalam, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita langsung saja, amin ya Allah, untuk mempersiapkan dan kita kaji bagaimana model dan tipe-tipe soal yang akan kita hadapi. Langsung saja kita lihat nomor 1 dari soal. Nomor 1, seorang istri dan suami bernama Vanessa dan Bibi meninggal dunia dan di situ meninggalkan asobah binafsi atau disebut asobah sendirian. Dalam hal ini yang menjadi asobah adalah anak laki-laki yang bernama Gala. Jika harta yang ditinggalkan Vanessa dan Bibi adalah 36 juta dan Gala masih memiliki nenek atau ibu dari Bibi dan kakek ayah dari Vanessa, berapa bagian masing-masing yang diperoleh Gala, kakek atau ayahnya Vanessa, dan nenek ibunya Bibi? Berapa bagian teman-teman yang kalian ketahui? Untuk jawaban yang A 23 juta, 6 juta, dan 7 juta. Yang B 24 juta, 6 juta, dan 6 juta. Yang C 25 juta, 6 juta, dan 6 juta. Yang D 22 juta, 7 juta, dan 7 juta. Yang E 21 juta, 7 juta, dan 8 juta. Jadi jawaban yang tepat, saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawabannya tentunya bukan C karena dia 37 juta. Mari kita bahas bersama-sama. Anak laki-laki asobah atau sisa dari furudul muqaddarah atau perhitungan yang sudah ditetapkan. Nenek Gala atau ibu dari ibu Bibi itu masuk ke dalam ibu. Yang ketiga, kakek Gala, ayah dari Vanessa, itu masuk ke ayah dari Vanessa. Jadi masuknya ayah. Ketika kita masukkan berapa bagian-bagiannya, mulai dari ibu, jika masih ada cucu, bagiannya adalah 1/6. Kalau tidak ada, 1/3. Karena ibu atau nenek Gala ini masih memiliki Gala sebagai cucu, maka bagiannya adalah 1/6. Sedangkan ayah dari Vanessa atau di situ masuk ke ayah, karena dia juga masih memiliki cucunya tadi yaitu bernama Gala, maka bagiannya adalah 1/6. Jadi asal masalahnya bisa kita cari yang paling sederhana karena itu sudah sama, yaitu 6. 1/6 dikali 6 sama dengan 1. Yang ayah juga 1/6 kali 6 sama dengan 1. Gala sebagai asobah, jadi sisanya dapat berapa? Kalau 6 sudah dikurangi 2, yaitu tinggal 4. Yang diperoleh Gala adalah 4. Ibu mendapat 1 dan diperkan asal masalahnya adalah 6. Dikalikan 36 juta sama dengan 6 juta. Sedangkan ayah juga mendapatkan asal masalahnya 1 diperkan sama 6 dikali 36 juta sama dengan 6 juta. Sedangkan sisanya yang dimiliki Gala yaitu dia dapat 4 per asal masalahnya 6 kali 36 sama dengan 24 juta. Jadi sangat mudah. Gala mendapat 24 juta, ayah 6 juta, ibu 6 juta. Nah, bawahnya itu ibu dapat 1/6 itu dari asal masalahnya 1/6.
6. 1/6 dan 4/6. 6-nya tidak berubah karena itu menjadi asal masalah, yang berubah atasnya 4, 1-1-nya itu. Sehingga menjadi 24, 6 juta dan 6 juta. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2, masih terkait dengan mawaris atau ilmu faraid tentang warisan. Nomor 2, seorang suami bernama Didi Kempot meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang istri saja. 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jika pembagian menurut furudul muqaddarah, berapakah bagian masing-masing yang harus diterima? Ini tinggal dicari saja berapa bagian furudul muqaddarah tanpa harus menghitung berapa jumlah harta warisan yang ditinggalkan oleh Bapak Didi Kempot atau seorang suami ini. Bagi istri dan anak-anaknya nanti mendapatkan bagian berapa? Yang A itu istri mendapat 1/4, kemudian anak laki-laki setengah dan anak perempuannya asobah binafsi. Yang B, istri mendapatkan 1/8, anak laki-laki mendapat setengah dan anak perempuan menjadi asobah ma'al ghairi. Yang C, istri mendapat 1/8, anak laki-laki mendapat setengah dan anak perempuan menjadi asobah bil ghair. Yang D, seorang istri mendapatkan bagian 1/4, kemudian anak laki-laki mendapat setengah dan anak perempuan menjadi asobah ma'al ghair. Yang E, seorang istri mendapatkan 1/4, kemudian seorang anak laki-laki mendapatkan 1/2 atau setengah dan seorang anak perempuan menjadi asobah bil ghair. Manakah jawaban yang paling tepat? Tentu itu perlu analisis antara 1/4 atau 1/8 bagian istri. Sedangkan kalau istri masih memiliki anak, bisa berubah dari asal ketika dia tidak memiliki anak. Ketika tidak memiliki anak atau ahli waris yang ditinggalkan, seorang istri itu mendapat bagian 1/4. Akan tetapi karena di situ masih memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, berarti dia mendapatkan bagian 1/8. Jadi jawabannya antara yang B atau C. Yang membedakan yaitu nanti anak perempuannya itu menjadi ma'al ghairi atau bil ghair. Yuk mari kita cari jawabannya bersama-sama. Kita buktikan antara yang B dan atau C untuk mencari jawaban yang paling tepat tentunya. Saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul sekali. Jawaban yang paling tepat yang C, yaitu istri mendapat bagian 1/8, anak laki-laki mendapat setengah dan asobah bil ghair. Nah, saya akan jelaskan apa itu asobah bil ghair. Asobah itu ada 3 bagian atau macamnya. Yang pertama asobah binafsi, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan secara sendirian. Biasanya dari garis laki-laki seperti anak laki-laki, ayah, kakek, dan lain sebagainya. Terus pertanyaannya, itu kan asobah binafsi atau asobah sendirian. Tapi kok ada anak laki-laki, ada ayah, ada kakek. Nah, dari situ kita akan mengambil salah satu mana yang paling dekat. Yang paling dekat ketika di situ ada anak laki-laki sama ayah, maka yang menjadi asobah binafsi yaitu anak laki-laki. Atau ketika di situ ada kakek dan ayah, yang paling dekat atau yang kita ambil asobah binafsinya yaitu seorang ayah. Sedangkan asobah bil ghair yaitu ahli waris yang sisa harta warisan karena ditarik oleh ahli waris lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi asobah anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi asobah cucu laki-laki, saudara perempuan ditarik asobah oleh saudara laki-laki. Karena di situ anak laki-laki itu menjadi asobah,
Jadi misalkan ada seperti kasus contoh di atas, itu yang masuk ke furudul muqaddarah atau masuk perhitungan sesuai dengan Al-Quran, yaitu yang laki-laki. Walaupun laki-laki itu bisa menjadi asobah binafsi karena dia terhalang oleh perempuan, maka yang menjadi asobah adalah yang perempuan, atau menjadi asobah bil ghair. Asobah karena ahli waris ditarik karena dia sebagai asobah. Maka ketika di situ ada saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, yang dijadikan asobah adalah saudara perempuannya. Sedangkan yang ketiga adalah asobah ma'al ghair, yaitu ahli waris yang menjadi asobah karena bersama dengan ahli waris lain, tetapi ahli waris tersebut tidak menjadi asobah, seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi asobah jika ada anak perempuan, tetapi anak perempuan tersebut tidak menjadi asobah. Sebagai contoh nanti akan saya jelaskan di soal nomor 3 sebagai asobah ma'al ghairi, karena di situ ada anak perempuan, yang di situ anak perempuan bukan menjadi asobah, yang jadi asobah adalah saudari perempuannya. Nomor 3 yaitu seorang suami bernama Pak Agus meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Ida, satu anak perempuan bernama Eca, dan saudari perempuan Ida bernama Ines. Yang di sini kedudukan Ines sebagai asobah ma'al ghairi karena ibu Ida memiliki anak perempuan, yang anak perempuan itu bukan sebagai asobah. Jika harta yang ditinggalkan adalah 80 juta, berapa bagian diperoleh saudari Ines? A 20 juta, B 30 juta, C 40 juta, D 50 juta, E 60 juta. Silakan untuk dihitung terlebih dahulu. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Yaitu jawabannya yang paling benar yaitu yang B, yaitu 30 juta rupiah. Bagaimana perhitungannya? Mari kita bahas bersama-sama pembagiannya. Istri karena memiliki anak bagiannya 1/8, karena kalau tidak memiliki anak dia mendapatkan 1/4. Dan anak perempuan karena sendirian maka ia mendapat bagiannya setengah. Tapi kalau dia itu berdua mendapatkannya 2/3. Saudari perempuan Ibu Ida yang bernama Ibu Ines termasuk asobah sebagai asobah ma'al ghairi. Kita hitung. Istri 1/8, anak setengah, Ibu Ines sebagai asobah. Nah, setelah kita ketahui bagian-bagian furudul muqaddarahnya, maka selanjutnya yaitu kita akan mencari asal masalah. Kita cari dengan menyamakan penyebut biar bisa sama-sama bisa dibagi. Kita tetapkan asal masalahnya jadi 8. Jadi 1/8 bagian si istri, asal masalahnya 8, maka dia akan mendapatkan 1. Sedangkan si anak perempuan 1/2 asal masalahnya 8, kita samakan penyebutnya, berarti dikalikan berapa? Dikalikan 4. 4 kali 2 maka dapat 8. Sisa asobah ma'al ghair atau Ibu Ines berarti berapa? Ketika di situ ada 4, ada 1, berarti 5. Sisanya tinggal 3 kalau asal masalahnya itu 8. Tinggal kita masukkan saja perhitungannya. Kan harta yang ditinggalkan 80 juta. Kita masukkan bagian ibu tadi 1 dan asal masalahnya 8. Jadi 1/8 dikali 80 juta, maka 8-nya tinggal dicoret-coret. Maka bagiannya dari si istri atau ibu tadi mendapat 10 juta rupiah. Sedangkan kita masukkan bagian anak perempuan tadi mendapat bagian 4/8 sebagai asal masalahnya, dikali 80 juta maka dia mendapat 40 juta. Sedangkan sisanya yaitu tadi kan 3
per 8 kali 80 juta, jadi 30 juta yang dimiliki oleh asobah atau Ibu Ines. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu Ibu Ines mendapatkan 30 juta rupiah. Soal berikutnya. Syarat dikatakan hadis itu sahih harus dilewati atau melewati beberapa kriteria. Kriteria dikatakan hadis itu sahih diantaranya A. Menjaga dalam arti ifah, tidak cacat atau ilat, tidak ada kejanggalan atau syad, sanadnya bersambung atau ittisal, dan perawinya baik. Yang B. Sanadnya bersambung, ittisal, perawinya baik atau adil, mampu menyampaikan tabligh, tidak ada kejanggalan, syad, dan tidak ada kecacatan atau ilat. Yang C. Sanadnya bersambung, ittisal, perawinya terpercaya, amanah, kuat hafalannya, tondobit, tidak ada kejanggalan, syad, dan tidak ada kecacatan atau ilat. Yang D. Sanadnya bersambung atau ittisal, perawinya baik atau adil, kuat hafalannya, dobit, tidak ada kejanggalan atau syad, dan tidak ada kecacatan dalam arti ilat. Yang E. Sanadnya bersambung, ittisal, perawinya baik, adil, mampu menyembunyikan atau kitman, tidak ada kejanggalan atau syad, dan tidak ada kecacatan atau ilat. Manakah jawaban yang paling tepat? Silahkan untuk dianalisis terlebih dahulu. Saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul sekali. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu sanadnya bersambung atau ittisal, perawinya baik, adil, kuat hafalannya, dobit, tidak ada kejanggalan atau syad, dan tidak ada kecacatan atau ilat. Ini dia uraiannya. Syarat dikatakan hadis sahih yaitu mattasala sataduhu binaqlil adl adobid an mislihi ilal muntaha min ghairi saddudi wala gillah. Hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit atau kuat daya ingatannya sampai kepada perawi terakhirnya, serta tidak ada kejanggalan dan maupun cacat. Dari definisi di atas dapat disimpulkan sebuah hadis itu dinilai sahih jika memenuhi 5 kriteria berikut ini, yaitu A. Sanadnya bersambung atau ittisal al sanad. B. Moralitas para perawinya baik adalah al-ruwat. C. Intelektualitas para perawinya mumpuni atau bid al-ruwat. D. Tidak janggal atau adam al-syudus. E. Tidak cacat atau adam al-ilah. Demikian pembahasan dari syarat hadis sahih. Semoga dapat kalian ingat sehingga nanti ketika soalnya muncul bisa untuk menjawab dengan benar. Orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan atau bercinta. Dari pernyataan tersebut, hukum memerdekakan budak bersifat A. Muqayyad, B. Mutlak, C. Qas, D. Taksis, E. Urf. Manakah jawaban dari rekan-rekan sekalian? Silahkan untuk dipilih. Apakah yang A, B, atau C, D, atau E? Silahkan, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang paling tepat adalah, sebelum menjawab, saya ingin menguraikan dulu apa itu definisi dari mutlak atau muqayyad. Mutlak adalah
ialah lafal yang menunjukkan pada hakikat lafal itu apa adanya tanpa memandang jumlah ataupun sifatnya. Sedangkan muqayyad ialah lafal yang menunjukkan pada hakikat lafal tersebut dengan dibatasi sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Sehingga dari pernyataan tersebut nomor 5 terkait dengan hukum dari orang yang menzihar terhadap istrinya bagi suami, maka ketika dia mau merujuk kembali, di situ ada ayat yang menunjukkan supaya memerdekakan budak. Karena budak di situ tidak dibatasi apakah budak laki-laki atau perempuan, maka disitulah menunjukkan bahwa termasuk dari mutlak, bukan muqayyad, karena di situ tidak ada batasan. Artinya seorang budak yang masih umum, budak kafir atau budak pokoknya ya seorang budak gitu saja, maka itu menunjukkan hukum yang mutlak, bukan muqayyad. Sedangkan contoh yang muqayyad itu seperti halnya orang yang membunuh seseorang, maka hukumannya harus memerdekakan budak muslim atau berpuasa 3 bulan berturut-turut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jawabannya adalah mutlak. Ya, karena di situ tidak ada kata budak muslim ataupun budak berapa jumlahnya gitu ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, bisa disambung lagi di channel-channel berikutnya. Tetap stay tune dan ikuti terus perkembangannya.